Bebas, Pak. Sesuai nomor absen. Ya. Sudah ada Kaki Pak. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Tadi pelajarannya apa? Belum saya. Kita materi dulu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis data. Sebelumnya di pertemuan hari apa Pak? Senin. Hari Senin sama Pak Elia. Pelajarannya tentang Senin juga. Senin sinkronisasi. yang paling akhir materi analisis data pakai Access. Ya, bisa ya. Oke. Jadi kita sedikit ngomong terkait dengan analisis data. Jadi untuk prakteknya kita mulainya di minggu depan. Begitu. Nah, pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan analisis data. Tapi sebelum itu di elemen analisis data itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama itu kita belajar terkait dengan definisi jenis karakteristik data. Lalu yang selanjutnya ada aspek privasi dan keamanan data. Selanjutnya ada pengumpulan data dari berbagai sumber data. Lalu yang keempat pengumpulan data. Ini nanti kita pelajari di pertemuan ini. Semoga cukup waktunya. Lalu untuk yang nomor 5 dan nomor 6 nanti kita belajar di pertemuan yang akan datang di hari depan. Baik, langsung saja. Apa itu data? Ada yang ingin menjawab? Apa itu data? Kalian punya data nggak? Punya apa? Data diri itu isinya apa saja? Ya, informasi. Nama, terus apa lagi kira-kira? Alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan data. Jadi kalau untuk data sendiri itu ya informasi yang kaitannya dengan sifatnya itu fakta. Jadi suatu informasi yang bersifat fakta dan itu mentah, jadi belum diolah. Jadi seperti yang kalian sebutkan, manusia itu mempunyai data, misalnya nama, kemudian tanggal lahir, alamat, itu data diri. Kemudian kira-kira kalian punya data yang unik ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau berbeda sifatnya unik. Kira-kira NIK. Nah, NIK itu setiap orang beda sama berbeda ya. Jadi itu salah satu data yang sifatnya dibilang unik. Jadi dari si A dan si B itu memiliki NIK yang berbeda. Nah, di sini data sendiri itu diambil dari bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diberikan. Nah, kemudian secara istilah data adalah kumpulan informasi. Jadi suatu informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh itu
itu ada sumbernya yang pertama dari pengamatan. Kemudian informasi tersebut dapat berupa data karakter, teks, angka, terus gambar, suara, dan video. Itu pengertian dari data. Kemudian di elemen kali ini kita akan masuk pada elemen analisis data. Analisis itu merupakan proses sistematis untuk menguraikan. Jadi dari data yang kalian punya yang sifatnya itu mentah, belum diolah sama sekali, itu nanti akan kalian uraikan, kalian olah data tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membuat kesimpulan yang berharga atau mempunyai nilai. Itu untuk analisis data. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita belajar terkait dengan data dan analisis data, di elemen ini itu juga ada berkaitan dengan aspek privasi dalam pengumpulan data. Ada yang tahu pengertian dari privasi? Privasi yang punya Instagram, ya, kan ada yang di private. Ya, walaupun rane postingan nih, privasi. Itu tujuannya apa kira-kira? Jadi privasi itu sebenarnya kita membatasi hak akses terkait data yang kita miliki. Jadi tidak semua orang itu dapat melihat atau mengakses data kita. Seperti tadi Instagram contohnya, itu kan kalau kita tidak diberikan akses oleh yang bersangkutan yang punya Instagramnya, otomatis kita tidak dapat melihat postingannya, storynya kalau ada. Seperti itu untuk privasi. Kemudian ada yang namanya keamanan. Bedanya privasi dan keamanan kira-kira apa? Kalau keamanan, kalau privasi itu kan untuk membatasi. Kalau keamanan, melindungi, ya tepat ya. Jadi kalau privasi itu membatasi hak akses, tapi kalau keamanan itu bagaimana kita melindungi data yang kita miliki. Contoh, kalian punya HP, ada passwordnya? Ada. Itu tujuannya apa? Untuk melindungi agar seseorang itu tidak dapat melihat data kita kan, misalnya chattingan karyanya, dan gue orang kok. Nah itu contohnya. Jadi untuk melindungi data yang kita miliki, itu perbedaannya. Nah di sini perlindungan data tidak hanya melindungi data pribadi seseorang, tetapi untuk melindungi hak dasar dan kebebasan individu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang itu tidak dilanggar. Itu merupakan aspek privasi. Kemudian untuk aspek-aspeknya itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama itu ada yang namanya privasi atau kerahasiaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak diketahui pihak lain, jadi kita membatasi. Kemudian yang nomor 2 itu ada yang namanya integritas, tidak dimanipulasi pihak lain. Jadi seseorang itu yang tidak berwenang dalam pengolahan data tersebut itu tidak dapat memanipulasi data yang kita miliki. Kemudian yang nomor 3 ada autentikasi. Ada yang pernah dengar kata autentikasi? Pernah dengar nggak? Pernah. Contohnya, dua, email, apalagi? Kalian pernah dengar kode OTP? Nah, itu kan fungsinya untuk mengautentikasi, memastikan identitas yang sesuai. Misal, kalian masuk atau login ke WhatsApp, kan kalian memasukkan nomor
Ya nanti dari nomor tersebut kalian akan mendapatkan kode melalui SMS. Nah, itu kan kode OTP namanya. Nah, jadi proses itu tadi itu dinamakan autentifikasi. Jadi untuk memastikan identitas yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada yang namanya ketersediaan. Berarti dapat diakses pemilik saat dibutuhkan. Jadi fleksibel. Kapan saja pemilik data tersebut ingin mengakses, mengedit, melihat dan sebagainya, itu dia dapat lakukan karena memiliki aspek ketersediaan. Kemudian ada non retribusi, tidak dapat dibantah pihak lain. Kemudian ada kontrol akses, mengatur hak akses yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ini saya sebutkan saja. Jadi yang selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini jenis data itu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan data primer itu artinya dia diambil secara langsung. Jadi kalian terjun secara langsung untuk mengambil data tersebut. Tetapi kalau data sekunder kalian melalui orang lain atau misalnya dari penelitian orang lain. Jadi data tersebut itu sudah tersedia. Itu bedanya. Nah, bagaimana kita mencarinya atau menemukan data-data tersebut? Itu ada beberapa sumber data. Yang pertama wawancara. Ada yang pernah melakukan wawancara? Contohnya ke siapa? Kakak kelas. Nah, itu yang diwawancara namanya narasumber. Jadi kita bertanya berkaitan dengan data yang ingin kita cari kepada objek. Objeknya siapa? Kalau tadi berarti kakak kelas. Itu yang wawancara. Kemudian ada observasi. Jadi melalui pengamatan secara langsung. Terus yang nomor 3 ada yang namanya angket atau kuesioner. Contohnya di form. Pada saat pertama kali saya masuk ke kelas kalian, itu kan saya memberikan Google Form. Nah, itu dinamakan kuesioner. Nah, orang yang mengisi Google Form atau angket tersebut itu dinamakan responden. Lalu yang terakhir yang nomor 4 itu ada yang namanya studi literatur. Itu sumbernya dari buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan literasi. Kemudian memodelkan data berbagai bidang. Dan di sini ada berbagai macam data berdasarkan kriteria. Ada yang dari sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya jelas ya. Kalau kuali itu berkaitan dengan seks, betul. Tapi kalau kuanti itu angka. Kemudian berdasarkan penggunaannya, di sini ada operasional dan analitis. Nah, di sini untuk operasional itu berkaitan dengan transaksi misalnya, dan analitis itu berkaitan dengan survei atau riset. Lalu yang selanjutnya ada berdasarkan tipe format data. Pernah dengar ya? Integer, float, char, string? Pernah? Waktu kalian praktek akses, kan pasti ada tipe datanya. Itu berkaitan dengan numerik, teks dan lainnya. Kemudian ada yang terakhir itu karakteristik data. Di sini ada skala, distribusi dan dimensi. Kemudian tipe data itu tadi dibagi menjadi dua. Itu ada kualitatif dan kuantitatif. Contohnya untuk yang kualitatif di sini kita bagaimana kita menjelaskan kualitas pelayanan coffee shop. Misalnya pelayannya tidak ramah, bintang 1. Nah, itu nanti kita berkaitan dengan data kualitatif. Dan kalau kuantitatif itu contohnya putra berumur 18 tahun. Jadi datanya itu umur, itu kan angka ya. Dari sini ada studi kasus yang bisa kalian bahas. Jadi di sini ada perusahaan XZZ
Itu adalah perusahaan teknologi yang bergerak dalam pengembangan aplikasi mobile untuk berbagai keperluan. Bla bla bla, bisa dibaca. Kemudian hal ini menimbulkan risiko kebocoran data dan dapat merugikan kepercayaan pelanggan. Jadi silakan berdiskusi dengan rekan sampainya aja ya. Belum, udah di dalam sini ya Bapak. Tiga atau dua anak. Nanti kalian silakan berdiskusi. Bisa diketik aja nggak apa-apa, diketik di HP. Sebentar diketik di HP dulu. Ya kan kalian berkelompok. Paling nggak satu anak itu nanti yang mengetik kalian. Nah, tugasnya kalian, pertanyaan pertama, mengapa penting bagi perusahaan tersebut untuk menjaga keamanan data pengguna mereka? Ini yang kedua, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah kebocoran data di masa depan? Untuk yang nomor 3, nggak perlu ya. Jadi nomor 1 sama 2 aja, karena waktunya yang terbatas. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Berarti nanti terus. Nah, coba. Jadi kalian nanti mencari kenapa keamanan data pengguna itu penting. Lalu yang selanjutnya yang nomor 2, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah kebocoran data di masa yang akan datang? Jadi kan ada persoalannya. Itu tidak sengaja mengirim email yang mengandung data sensitif. Nah, di masa yang akan datang, agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, itu bagaimana caranya? 1 dan 2 aja ya. 5 menit cukup? Cukup ya? Waktunya terbatas soalnya. Mungkin ada yang langsung ingin menjawab aja. Langsung tak catat mas, langsung tak jawab baik. Boleh? Kalau ada, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Nanti bisa ditambahkan komen yang lainnya kalau ingin menanggapi langsung. Siapa? Ayo sebelumnya ada yang nggak masuk? Berapa anak? Berapa? 2 apa 1? Ini kalian nggak saling kenal loh, satu kelas. Nggak kenal. Oh iya. Siapa tadi? Namanya siapa? Iya. Kemarin yang masuk juga? Kemarin yang masuk juga? Ya, boleh. Berdiri. Ayo, berdiri. Ya, teman-teman yang lain mendengarkan. Teman-teman yang lain bisa menanggapi ya atau bertanya ke Mas Dito. Dito. Iya, sama nama saya. Kan ada sih. Yang itu Pak. Boleh. Monggo, Mas Dito. Ya nomor 1 dulu. Mengapa penting bagi perusahaan Exisir untuk menjaga keamanan data pengguna mereka?
Yang studi kasus itu perusahaan riset adalah perusahaan teknologi atau basis mobile, yang dimana mereka pasti membutuhkan kita sebagai konsumen. Misal data kita, misal kita masukkan data dan data kita disalahgunakan, otomatis kepercayaan kita terhadap perusahaan itu akan menurun, sehingga perusahaan itu mengalami kerugian. Misal awalnya kita, misalnya Mobile Legends, awalnya kita top up, tapi data kita disalahgunakan, berarti otomatis kita nggak mau top up lagi loh. Berarti perusahaan merasa kan, dan kita juga. Jadi sangat penting perusahaan tersebut menjaga keamanan data pengguna agar kepercayaan kita terhadap perusahaan tersebut meningkat. Jadi kalau kita aman, berarti kita merasa terlindungi loh. Ya. Ada yang ingin menanggapi atau punya pemikiran yang berbeda dengan Mas Dito? Ya. Ayo, harus ada pembandingnya ini. Masa semuanya setuju? Sudah setuju. Ayo. Belum saya Mas Dito ngadeng terus loh. Ini aku loh, ngadengnya loh. Ayo kita tanggapi dulu. Terkait dengan keamanan data. Contohnya kalian top up Mobile Legends. Yang Jaja ngerti? Tahu. Tahu ya? Top up Mobile Legends itu kan pasti kalian memasukkan misalnya ID kalian, data diri kalian dan sebagainya. Nah, itu kan data pribadi kalian. Jadi kalau misalnya apa ya namanya? Distributor seperti itu. Distributor ya, maaf kalau salah ya. Itu pasti data tersebut disimpan oleh mereka. Nah, apabila mereka tidak bertanggung jawab, bisa saja data tersebut diperjualbelikan misalnya dengan distributor yang lain misalnya. Itu kan tidak etis ya. Jadi kalau kita itu memiliki data orang lain, seyogyanya itu kita harus amanah terhadap data tersebut. Tidak sembarangan orang bisa dapat melihat atau mengetahui datanya. Ayo, apa yang benar? Berdiri. Duduk dulu, Mas Dito. Yang pertama, Kenalan dulu, bukan dulu takutnya dia nggak kenal. perkenalkan nama saya Victoria. Saya menjawab nomor 1. Yang pertama penting bagi perusahaan XYZ menjaga keamanan data pengguna mereka. Yang pertama itu seperti itu kepercayaan pelanggan. Yang kedua saya menambahkan reputasi perusahaan. Karena kan dia sudah membocorkan datanya, jadi kan reputasinya jadi turun dan mereka dapat pelanggan juga. Ya, jadi dikaitkan dengan belum? Enggak, tak kira terus. Iya, jadi kan dianggap tidak bertanggung jawab kan, karena bocorkan data. Ya sudah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Mbak Victoria. Ya. Jadi saya belum kenal nama kalian ya. Itu Victoria. Ini Siapa? Wah. Ya, saya tanya dulu ya. Ada yang ingin menanggapi dulu? Boleh tak bantu? Masa pacar itu dibantah dari kelompok lain mungkin. Jadi tadi kurang lebih sama ya, dan ditambahkan jadi dikaitkan dengan hukum. Jadi kalau kita memperjualbelikan data pribadi seseorang itu juga ada hukumnya. Tapi kalian jangan tanya undang-undang nomor berapa Pak, pasal berapa, ya itu saya sudah pernah tahu. Jadi mungkin itu nanti bisa dicari terkait dengan hukum yang dilanggar, itu yang jelas terkait dengan penyalahgunaan data seseorang, itu ada kalau di undang-undang. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Sudah. Jadi intinya yang pertama, mengapa penting bagi perusahaan XYZ untuk menjaga keamanan data pengguna? Seperti yang disampaikan tadi, perusahaan itu kan pasti mempunyai citra tersendiri, jadi dan reputasi. Jadi kalau semisal perusahaan tersebut melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum,
otomatis tingkat kepercayaan kita terhadap perusahaan tersebut akan menurun. Itu sudah pasti. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa dilakukan perusahaan XYZ untuk mencegah kebocoran data? Yang pertama mungkin dari segi aturannya itu diperketat lagi. Kemudian mekanismenya, alur dari itu kan tidak sengaja mengirim email yang mengandung data sensitif. Nah, itu mungkin itu kelalaian ya, itu tidak bisa disalahkan, tapi yang jelas harus lebih berhati-hati apabila kita hendak mungkin mentransfer data, mengirim data dan sebagainya. Itu dari sisi kehati-hatiannya harus diperhatikan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, ini ada sedikit hadiah. Nah, ini ada asesmen yang bisa dikerjakan. Ditulis dulu aja, nanti dikerjakan. Ya, enggak bisa nulis. Gak bawa HP? Jangan banyak alasan. Ayo. Yang nyala. Ini bisa diketik dulu, nanti bisa dikirim ke grup WA yang tidak ada gurunya, yang tidak ada siapapun di situ, isinya cuma kalian, bisa dikirim di situ. Asesmen formatif AD sangat itu. Ya, minta kerjasamanya harus dikerjakan ya. Kasihanilah saya ya. Dan dijawab dengan semaksimal mungkin. Dijawab. Cuma 10 pertanyaan ABC. ABCD. Opsinya. Enggak, maksudnya ada pilihan ganda. Opsinya itu ada ABCD. Oh iya, silakan. Terima kasih ya. Lancar. Ayo yang ada bunyinya, ada lagi. Ya, hati. Lancar. Pak Wan. Berdua nggak ikut? Kita tidur aja, kita ikhlas aja balik. Dadah Mikasa. Ya itu bisa dikerjakan dulu. Ini harus dikerjakan ya. Maksud, jadi saya juga punya tanggung jawab untuk setoran nilai ke Pak Ili ya. Jadi kalau kalian nanti tidak mengerjakan, otomatis ya saya setorannya ya apa adanya. Jadi ini berhubung waktunya sudah habis. Sudah. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita selesaikan. Suka kok susah. Ya, jadi itu tadi sedikit materi dari saya. Kita sudah belajar terkait apa tadi? Ada yang masih ingat? Data, kemudian jenis-jenis data tadi apa aja? Nah, apa coba? Contohnya aja, contoh data tadi punya. Ya, kualitatif itu yang berkaitan dengan teks. Kemudian kuantitatif berkaitan dengan angka, betul sekali. Dan tadi kita juga sedikit menyinggung keamanan data dan privasi. Itu kita menyelesaikan suatu studi kasus. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan ini, syukur-syukur bermanfaat untuk kalian. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Dan untuk pertemuan yang akan datang,
kita akan masuk ke materi basis data menggunakan software Microsoft Access. Microsoft Access. Nanti kita akan belajar terkait dengan basis data. Itu untuk di pertemuan yang akan datang. Jadi minta tolong itu tadi soalnya dikerjakan, nanti bisa dikerjakan di kelas. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan istirahat. Bagi yang mau makan, silakan makan. Yang puasa boleh makan ya. Terima kasih. Mami, mami.